station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat sore semua listener, selamat sore Palembang. Anda bersama kami di sore hari di talk show kita di Smart Komunitas untuk edisi di hari Kamis 23 Juli 2020 hingga bilang ke pukul 16 nanti semua listener. Kita berada di Binjo Komunitas untuk sore hari ini semua listener. Ya semua listener, perkembangan dunia digital terus berlanjut ya semua listener, apalagi pandemi saat ini digital mungkin menjadi idola semua listener ya. Ini karena mungkin penggunaan digital ini nggak tahu ya apa hubungannya dengan data, aplikasi, gawai mungkin. Nah bahkan hari ini kita bisa mendatangkan rekan-rekan dari komunitas ya. Wah ini yang sudah kompeten ya saya rasa. Karena sudah bisa hadir, berkenan hadir ke Smart FM Palembang di sore hari ini akan memberikan informasi ya. Mungkin di awal ini umum ya, karena kalau teknis saya nggak sampai ke situ sama listener. Nah, sudah hadir sama listener di sore hari ini dari komunitas Palembang Digital. Yes. Digital atau digital ya? Ya, digital sama aja. Nah, itu adalah suara Mas Jonathan Saputra. Nah, lu semua. Jadi kalau Anda selain mendengarkan siaran kita, Anda bisa melihat live YouTube kita di YouTube Smart FM Palembang. Ini Mas Jonathan. Yes. Lalu Mas Jonathan juga ditemani oleh Mas Sofian Hadiwijaya yang berbaju putih ya semua listener. Beliau adalah patron Palembang Digital. Jadi tadi saya barusan bertanya patron ini apa, ternyata penasehatnya. Ya, karena ini beliau sudah ilmunya sudah high ya sama listener. Iya, pejuang. Ya. Jadi dikasih jabatan sebagai pejabat. Penasehat, maaf ya, saya ulangi, penasehat sama listener. Nah, sama listener, apa-apa digital ya sama listener ya. Mau ini digital, mau itu digital. Alhasil kita datangkan Palembang Digital di sore hari ini. Nah, mungkin mengawali talk show kita. Yes. Ko Jonathan, Kojo ya biasa ya. Kojo boleh. Kojo ya biasa disapa, didengar ya. Yes. Biasa kita sapa oleh rekan-rekan yang mengenal beliau. Nah, ini beliau adalah ketuanya komunitas Palembang Digital atau disingkat Patal ya. Patal. Bukan Simpang Patal sama listener ya. Sebenarnya Simpang Patal. Home base-nya di Simpang Patal. Seperti itu ya? Iya. saya belum searching alamatnya tadi. Nah, ini mungkin Pak Sofian bisa diceritain sedikit ini apa sih itu komunitas Patal dan kapan berdirinya? Sofian atau saya nih? Lah, jangan grogi dong. Santai. Kojo. Oke. Ketuanya dulu ini ya. Oke, jadi Asalnya Palembang Digital itu sebenarnya tuh, jadi sebelum ada Palembang Digital, saya sama Sofian tuh udah hampir 1 tahun keliling Palembang lah. Jadi kita memang hidupnya di community, karena kebetulan kita hobi tentang dunia teknologi, tentang digital. Jadi kita coba mau hidupin dunia digital di Palembang. Ternyata nggak mudah. Ternyata kita harus butuh waktu 1 tahun untuk bisa mengumpulin anak-anak Palembang yang hobi di digital gitu. Nah, singkat kata, jadi kita ini dapat report dari S-Venture Digital Index. Jadi itu salah satu perusahaan venture capital yang ada di Jakarta, yang ya dia yang menginvest Traveloka, Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi kita dapat report bahwa Sumatera Selatan ini berada di urutan ke-18 gap indeks digitalnya. Jadi kita ngomong kita peringkat 18 dengan di urutan tentang digital lah. Nah, apa aja di dalamnya tentang digital itu, mulai dari kemampuan mahasiswanya, mulai dari kemampuan orang-orang tentang digitalnya gitu. Jadi dari adanya gap itu, adanya dari indeks itu, makanya kita buat komunitas ini. Nah, komunitas ini untuk mengakomodir
seluruh teman-teman secara umum baik mahasiswa maupun siapapun yang mau belajar tentang dunia digital. Jadi dunia digital ini kita nggak hanya cuma programmer kayak gitu Mas, nggak. Jadi kita umum semuanya, teman-teman desain boleh masuk, teman-teman programmer boleh masuk, animasi boleh masuk, semuanya boleh masuk. Jadi merangkul seluruhnya yang berkaitan, yang penting dunia digital ya, bukan dunia komedi ya. Kalau komedi nggak boleh masuk. Jadi digital jangan masuk, belajar sama-sama. Di situ kita selalu ada program sharing talk, workshop dan lain sebagainya setiap minggu untuk tujuannya satu, untuk memperkecil gap indeks antara Sumatera Selatan dengan kota-kota lain. Jadi terbentuklah Palembang Digital. Tadi diurutan ke 18. Itu bagus tidak? Dari 34 provinsi, pikir aja lah kira-kira bagus nggak? Ini kenapa ya bisa demikian semua listener? Nah, oke. Tadi sudah disebutkan. Nah, ini ada tanggal berdirinya kapan sebenarnya, Mas? Ya, pas kita berdiri itu di 21 April. Pas hari apa ya? Hari Kartini. Oh, 2020. 2020. Oh. Baru sih kita beberapa bulan, tapi jangan lihat barunya, sekarang member kita udah Orangnya ya. up to 400, target kita akhir tahun sampai 1000 sih. Itu 400 khusus orang di kota Palembang? Itu 400 rata-rata teman-teman Palembang ada juga nih gini Mas, teman-teman yang di Jakarta asli Palembang yang bergelut di bidang digital, mereka join semua di sini. Jadi kita di luaran itu udah mulai sekarang udah jadi apa ya? Orang tuh penasaran nih Patalnya apa sih, Palembang Digitalnya apa sih? Orang-orang Palembang udah mulai join. Ya, tapi bahkan ada yang di luar negeri juga sih. Iya. Orang Palembang yang keluar negeri, ya tadi ya fungsinya kita pengen jembatani lah, biar orang-orang yang udah keluar Palembang ingat buat bangun kembali Kotanya. kotanya sendiri. Oh, jadi sebenarnya apa ya? Di tujuannya itu ada semacam apa ya, kontribusi dari mereka untuk kota Palembang sendiri dari komunitas ini seperti itu? Iya, jadi kan karena ada gap itu kan mungkin kita beranggapan mungkin anak-anak sini nih bingung mau belajar digital sesuai industri itu di mana. Nah, jadi kita buat komunitas ini nanti yang dari Jakarta yang keren-keren, yang hebat-hebat, yang dari tadi Sofian bilang kita ada yang dari UK juga. Itu mereka bakal share ilmu ke anak-anak Palembang sini. Nah, tujuannya seperti itu biar mereka ketemu belajar lah kayak gitu. Oh, seperti itu. Wah, ini mulia dan juga keren sekali ya. Nah, ini sebenarnya kau boleh tahu siapa sih pendirinya, ataukah Mas Kojo ini dengan pendirinya dari Patal sini, ataukah ada inspirator lain yang menginspirasi Kojo dengan Mas Sofian sendiri sehingga terbentuk ini? Apa sih yang melatar belakang sebenarnya? Gue ceritain. Iya, Ada sedikit? Ya, jadi kan kebetulan gue juga di Jakarta kan. Nah, gue mulai di Jakarta dari kuliah lah. Nah, sampai sekarang itu tetap di Jakarta gitu ya. Nah, kita lihat di Jakarta sendiri, karena udah lama berkecimpung di dunia digital, jadi kurang lebih udah 10 tahun lah di ranah sini gitu ya. Nah, kita melihat di Jakarta sendiri tuh ada gap antara luar negeri sama Jakarta. Nah, jadi akhirnya ketika melihat ini, gue sama beberapa teman di Jakarta, kita bikin namanya Deep Tech. Bisa dicek di deeptech.id. Kita punya yayasan namanya Dedikasi Teknologi Indonesia. Nah, kita pengen menyetarakan pengetahuan ilmu teknologi di seluruh Indonesia, baik setara di Indonesia sendiri maupun Indonesia setara sama luar negeri lah. Karena kita takut apa ya, kita tuh jadi tempat konsumsi doang gitu loh. Kita bukan pencipta. Jadi kita pengen adanya teknologi-teknologi yang lahir di Indonesia yang diekspor keluar. Nah, jadi komunitas ini atau yayasan ini terbentuk dari beberapa orang-orang teknologis lah. Jadi ada kepala IT-nya Gojek gitu ya, ada kepala IT-nya Traveloka, ada kepala IT-nya Bukalapak. Nah, kita ngumpul bareng, terus kita mikirin gimana caranya pengetahuan teknologi ini setara. Bukan cuma Indonesia, tapi kita keluar juga gitu ya. Nah, jadi waktu pulang ke Palembang, ini kisahnya menarik nih. Waktu pulang ke Palembang gue sebagai anak asli sini gitu, selalu ceritain ke orang tuh bahwa Palembang tuh maju banget, udah ada LRT, pokoknya keren lah gitu ya. Dan kemarin sempat kerja di Gojek. Di Gojek tuh kemarin 3 tahun yang lalu gitu ya, datanya bilang bahwa transaksi GoFood kita itu terbesar di Indonesia, di Sumatera. Di Sumatera? Iya, di Sumatera lah. Jangan Indonesia dulu, Sumatera dulu. Ya maaf ya semua listener. Kan jumlah penduduk kita kalah lah sama Bandung gitu ya, dan segala macam gitu. Nah, jadi kayak pokoknya ceritain lah. Tiba-tiba kemarin muncul lah digital index yang tadi dibilang sama Joe. Kayak wah,
apa ya, udah gembar-gemborin kayak, oh setiap startup, kalian buka cabang dong di Palembang, buka cabang dong di Palembang. Ternyata menurut survei dan risetnya TBV tadi, East Ventures, kita nomor 18 gitu. Nah, karena melihat ini muncullah apa ya, kayak mungkin panggilan hati lah kayak, Sof, kayak lu butuh pulang ke Palembang deh buat coba auranya dikeluarkan itu ke Palembang. Semangat yang ada di Jakarta tadi pengen dibawa ke Palembang gitu kan. Nah, jadi ya ketemu lah sama Jonathan. Nah, jadi ini gayung bersambut lah. Ternyata si Joe juga punya working space. Karena ini bagus banget kan, bisa jadi tempat ngumpulnya para orang-orang yang berkecimpung di dunia digital. Seperti itu. Mungkin Joe bisa lanjutin. Iya, jadi ketemu sama Sofian terus ngobrol, ya sevisi lah gitu. Intinya kita mau bangun digital kita kan. Ya udah, kita dulu sempat buat banyak komunitas sih, bukan dari Palembang Digital yang nih. Intinya ya digital seperti itu. Iya, tapi nggak ada peminatnya di awal. Tahun lalu ada 3-4 komunitas yang kita bangun, habis itu kandas semua, istilah kayak gitu. Istilah kalau pacaran tuh putus tengah jalan gitu ya. Jadi tiba-tiba ya udah, sampai akhirnya iseng-iseng ngobrol, yuk kita sempat sampai drop juga sih. Ya udahlah, kayaknya mungkin Palembang 3 tahun lagi lah mungkin baru berkembang gitu kita pikir. Tapi entah kenapa pada saat itu kita coba, kita coba deh undang teman-teman yang di Jakarta untuk join juga. Kita coba buat lagi lah satu komunitas. Mudah-mudahan ini berhasil gitu. Dan ternyata berhasil. Gayung Bersambut teman-teman Jakarta tuh, wah, gua mau dong. Nah, jadi kalau ditanya ini awalnya yang ngurus tuh siapa semuanya, saya harus bilang kita punya seluruh member itu keluarga kita, teman-teman yang pengurus juga 22 orang, ada yang dari Gojek, ada yang dari Kredivo dan teman-teman yang lain. Itu semuanya yang menjadi inisiator sih. Jadi teman-teman Jakarta, teman-teman lokal yang bangun Palembang Digital ini. Kayak gitu. Wah, ini keren sekali semua listener ya. Ini kalau boleh tahu, Kojo, ini terjadi gap. Ini apa sih yang mendasari itu, orang Palembang ini bagaimana sebenarnya? Mungkin Sofian yang tahu ya, antara Jakarta sama Palembang tuh gimana Sof? Ini tingkat literasinya atau hanya menggunakan, atau bagaimana sebenarnya ini yang ya mungkin boleh secara teknis dijelaskan sebelum kita jeda ya, silakan. Ya, kalau dilihat kan apa ya, ya adopsi lah. Kalau dilihat kan, kalau di Jakarta tuh seandainya kita punya produk digital, itu gampang banget diadopsi sama masyarakat di Jakarta. Contoh kayak ada Netflix, tiba-tiba semua orang pakai Netflix gitu. Ada Spotify, orang pakai Spotify. Ada Gojek, semua orang pakai Gojek. Nah, jadi hal ini ternyata nggak apa ya, belum kejadian lah di Sumatera Selatan lah pada umumnya gitu ya. Jadi ketika kita bikin sesuatu yang digital, mereka masih nyaman dengan manual. Sekatakan manual. Nah, makanya kemarin sempat ini sih ngobrol sama kampus gitu. Kayak kalian kalau ngisi KRS itu harus datang atau bisa online. Nah, mereka bilang, harus datang ke kampus, Mas gitu. Wah, ini dulu gue kuliah di BINUS 2007 gitu ya. Bahkan waktu zamannya kakak juga tuh kayak udah KRS itu udah online gitu. Jadi kalau ngelihat keadaan kampus aja, kita tuh lumayan tertinggal 10 tahun gitu dari Jakarta. Jadi mungkin inilah yang dibilang tadi gap. Jadi orang di sana tuh udah terbiasa menggunakan hal-hal digital gitu ya, mau jualan, mau buat nyari berita, mau buat apapun gitu ya, mau ada acara, semuanya daftar via digital gitu ya. Nah, kalau dilihat di Palembang ini belum segitunya sih. Jadi misalnya kita bikin acara nih, beli tiketnya online. Nah, itu kayaknya masih jarang bisa terjadi lah. Ya, atau ada pun nggak banyak gitu. Nah, ini gap pertama lah. Nah, berarti kan ketika mereka tidak terbiasa dengan hal-hal digital, mereka juga mungkin nggak terlalu kepikiran buat gimana cara bikinnya. Ya, kalau di kita kan kepikiran gimana cara bikin PMP gitu. Ahli gitu. Kalau kuliner kayaknya Palembang ahli gitu. Nah, digital ini kan harapannya tuh ketika kita go digital, sasaran kita tuh bukan cuma orang Sumatera Selatan gitu loh. Sasarannya adalah semua orang yang di dunia yang punya akses ke internet. Nah, jadi harusnya banyak usaha-usaha yang dari Palembang bisa mendunia. Seperti itu. Apakah ini karena kultur budaya atau mungkin nggak ngeh kalau saya nggak fisik atau bagaimana sih? Mungkin masalahnya mungkin di kebiasaan ya, mungkin keterbiasaan. Karena tadi Sofian bilang mungkin karena di Palembang ini orang yang penggunaan digital itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita ke Jakarta kan mungkin orang udah terbiasa mesen pakai Gojek dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kan kita misalnya kayak contoh aja, kita mau jualan aja, nyari temen yang pakai internet itu siapa sih yang jualannya lewat internet? Gitu kan, paling 1-2. Tapi kalau di Jakarta kan udah menjadi hal lumrah gitu. Nah, hal inilah sebenarnya yang kita mau edukasi sih. Jadi tetap sosialisasi
investasi gitu. Oke. Kita akan jeda dulu ya. Oke, siap. Kojo dan Mas Sofyan. Untuk Anda di sore hari kita akan jeda, kita akan kembali setelah yang satu ini. Smart FM presents Radio Talk. Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam suku dan budaya. Dengan adanya perbedaan tersebut, lahirlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, namun tetap satu, bangsa Indonesia. Kan terkenang. Ikuti kompetisi karaoke nasional KG Media dengan menyanyikan lagu Tanah Airku versi kamu. Pergi jauh, tidak akan hilang. Saatnya mempersatukan perbedaan dan menangkan 25 juta rupiah untuk 10 peserta terbaik. Info lebih lanjut, klik www.kolaseindonesiamaju.kgmedia.id. Asik banget deh. Ganggu aja. Lagi ngapain sih? Ini aku lagi dengerin lagu di radio favoritku lewat aplikasi Svara. Svara? Apaan tuh? Svara ini aplikasi karya anak bangsa. Di sini kamu bisa dengerin radio, musik, dan podcast favorit kamu. Selain itu, di Svara kita bisa live chat sama penyiarnya dan bisa komenin kontennya juga. Keren kan? Keren banget. Selain itu apa lagi? Banyak deh. Kamu belum download Svara? Buruan aja download sekarang. Karena Svara mau bagi-bagi hadiah sampai puluhan juta rupiah. Wah, seriusan? Serius dong. Caranya gimana? Download Svara via Play Store atau App Store di smartphone kamu. Dan follow juga sosmednya di @svara_official. Nanti info lebih lanjutnya ada di sana. Siap. Langsung nih aku download Svara. Sip, mantap. Download Svara, SVARA, dan dapetin hadiah total jutaan rupiah. Penasaran? Yuk download dan pakai Svara sekarang. Tahukah Anda jumlah golongan kelas menengah di Indonesia? Tahun 2013 jumlahnya mencapai angka 74 juta orang dan diprediksi pada tahun 2020 menjadi 141 juta orang atau sekitar 54% dari total penduduk Indonesia. Dari data tersebut dapat dipastikan bahwa potensi pasar e-commerce di Indonesia sangatlah besar. Namun tantangan membangun bisnis online juga tidak sedikit. Belum meratanya penggunaan internet dan rendahnya kepercayaan masyarakat adalah pekerjaan rumah yang harus dihadapi pelaku e-commerce. Buka wawasan Anda bagaimana membangun bisnis online dan selalu simak Smart E-Commerce di Smart FM setiap Senin jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat bersama Gani Kunto dari Empathic Marketing. Jadi orang merencanakan sesuatu tuh ketika in the moment gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh hari. Ngerasa tenang deh, kesana pasti bisa dicari langsung ada apa. Smart E-Commerce untuk kemajuan e-commerce Indonesia. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. .8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Ada masih bersama kami di Smart Community hingga menjelang ke pukul 16 nanti. Sebelumnya kita salam sapa untuk Anda yang kali ini mungkin tengah masih berkendara melintas di ruas kota Palembang dan sekitarnya. Untuk Anda yang mungkin terjebak dengan lampu merah, tetap jaga jarak aman Anda. Jika Anda menggunakan roda 4, tetap jangan menerobos pembatas pantas untuk roda 2 small listener ya, karena itu untuk mereka-mereka yang menggunakan roda 2 small listener. Dan kita masih kembali ke narasumber kita di sore hari ini, masih bersama Ko Jonathan Saputra, Ketua Komunitas Palembang Digital, dan juga Mas Sofyan Hadiwijaya selaku patronnya Palembang Digital. Nah, small listener, tadi terakhir Kojo ya? Iya. Nggak Kojo lagi nih. Iya, Sofyan deh. Nah ini, untuk yang ingin bergabung menjadi bagian dari anggotanya komunitas Patal,
Caranya bagaimana? Basecampnya di mana? Oke. Syaratnya apa? Bukannya closing ya, bukannya bukannya di awal. Oke, buat teman-teman yang mau di join di Palembang Digital, sebenarnya teman-teman bisa langsung join di palembangdigital.org atau misalnya teman-teman bisa lihat di Instagramnya kita palembang_digital. Di situ nanti ada di bio-nya ada link untuk mereka join. Nanti teman-teman diwajibkan isi dulu daftar biodata diri, tentang kok amannya datanya kayak kita ngapa-ngapain, itu database kita. Terus nanti kita kasih link undangan untuk ke Telegram. Nah, nanti teman-teman bisa nanya apapun di situ yang berkaitan dengan digital. Yang nggak boleh di situ ngutang ya gitu. Pokoknya yang aneh-aneh nggak boleh. Jadi yang berkaitan dengan digital. Terus juga teman-teman bisa ngikutin banyak program sih. Jadi kita ada 4 program setiap minggunya pasti ada. Kita ada workshop. Workshop ini untuk teman-teman yang belajar tentang dunia digital, baik dia belajar animasi, desain, programming dan lain sebagainya. Itu setiap awal bulannya biasanya kita buat. Terus minggu kedua biasanya kita ada sharing talk. Ini bakal ngomong sama inspiring sama seluruh narasumber baik itu dari lokal maupun nasional. Bahkan kemarin kita dari luar ya Sob ya, dari luar negeri, dari UK, orang Palembang kita datengin untuk mereka ngobrol, kasih inspirasi anak-anak Palembang di Inspiring Talk. Terus ada Student Talk. Nah, Student Talk ini minggu ini nanti itu lebih kepada teman-teman yang masih basic bener, yang nggak tahu apa-apa tentang digital, itu boleh ikut. Di situ kita bakal ngomongin bahas tentang dasar-dasar tentang dunia digital. Nah, terakhir adalah Patal Performs. Kalau Patal Perform ini kita akomodir teman-teman yang punya project berkaitan dengan digital, baik itu desain, mau misalnya mereka punya buat project animasi. Nah, mereka bisa perform di acara itu, terus nanti dikasih saran oleh teman-teman anggota lain. Nah, nanti biasanya kita kasih hadiah gitu buat teman-teman yang berani performs. Dan nanti project-project ini kita naikkan ke media. Jadi biar anak-anak ini, kan banyak nih anak-anak yang punya karya, tapi karyanya ini nggak nyampe ke masyarakat. Mandek gitu ya. Mandek gitu. Jadi dia cuman bagus nih menurut saya, tapi belum tentu kan menurut teman-temannya. Nah, di sini kita coba bangun, ayo dong kalian harus berani presence ke teman-teman yang lain. Terus di sini nggak dimarahin nggak gitu, dikasih saran lo harus gini. Terus nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Bahkan terakhir kita punya Patal Perform tuh, kalau Emir nonton ya, dia jadi ada salah satu dia ikut project di Bangkit Academy gitu di Jakarta. Setelah kita Patal Perform, dia performs, ujung-ujungnya dia termasuk dari top 10 project terbaik se-Indonesia. Jadi dari akademi itu dia bikin untuk deteksi buah segar. Jadi pakai kamera, ini buahnya segar atau enggak. Nah, pas dia Patal Perform kita kasih masukan, teman-teman kasih masukan, dan akhirnya setelah project selesai dikirim, dia dapat top trend dari berapa banyak peserta, dia dapat di 10 besar di Indonesia gitu. Jadi untuk menjadi keanggotaannya tadi cukup daftar di mana? Di palembangdigital.org atau di Instagram kita palembang_digital gitu. Jadi nggak harus datang ya ke Basecamp. Oh, kalau misalnya mau ke Basecamp kita di coworking space My Office di Simpang Patal, maju dikit dari JM Canton sebelah kanan gitu. Nah, teman-teman boleh datang situ kalau misalnya mau offline. boleh datang ke situ langsung, tapi karena COVID takut mungkin. Ya udah, kita dunia maya aja. Oke. Wah, ini keren sekali ini programnya banyak sekali ya, Kojo ini. Itu kurang satu kayaknya. Kurang satu ya? Tadi ada 4 ya? Iya. Ada satu lagi. Satu lagi tuh Q&A. Iya, Q&A. Ask me anything di Telegram. Jadi setiap malam Jumat kayak malam nih, malam Jumat tuh bukan malam yang ngeri-ngeri ya. Kalau kita malam ilmu. Jadi setiap malam Jumat tuh kita Q&A, ask me anything di Telegram, chatting, nanti ada narasumber. Kita bisa nanya apapun dengan narasumber dengan topik yang kita tentuin. Kayak kemarin kita ngomongin cyber security. Terus hari ini kita bakal ngomongin soal bagaimana startup dapat investasi dari narasumber kita kayak gitu. Tapi tipenya cuma chatting gitulah, ngobrol di Telegram gitu. Seperti itu. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Jadi untuk Anda semua listener yang ingin bergabung dengan komunitas ini, silakan tadi bisa nanti diulang lagi ya untuk websitenya. Oke, nah ini sebenarnya untuk anggota-anggota baru, dasar latar belakang mereka untuk anggota di sini kebanyakan dari kalangan mana sih? Sob, silakan Sob. Khususnya Kota Palembang. Kalau dilihat dari datanya sih 50% mahasiswa. Ya, sisanya ya ada yang freelancer, ada yang kerja, ada yang pengusaha juga. Jadi latar belakangnya itu sih. Nah, tapi sebenarnya kenapa mereka ada di sini? Ya satu mungkin ada yang pengen berbagi gitu ya. Karena ini dia bisa mencurahkan kayak pengalamannya segala macam. Pokoknya kita nggak mau ada judgement lah. Biasanya kan orang nanya
dijawab ketus lah. Nah kita sebisa mungkin nggak pengen jawab ketus gitu. Jadi misalnya kayak pertanyaannya dasar banget gitu ya, nyubi cupu gitu, misalnya kayak ini gimana ya benerin komputer. Bahkan yang kayak gitu aja masih kita jawab sih. Jadi kayak atau kayak di HP gua nggak bisa main game nih, main PUBG ya? gitu. Itu pun kita jawab gitu. Jadi karena emang niatnya edukasi gitu. Nah yang kedua mungkin motifnya atau yang melandasi itu dia pengen berkembang. Karena tadi ya di komunitas ini kan nggak cuma ada orang yang ada di Palembang aja, tapi ada beberapa orang kita yang di orang Palembang yang udah keliling dunia lah gitu ya. Nah jadi orang-orang ini bisa menceritakan perjalanan karirnya dia. Nah jadi orang ya tadi misalnya mahasiswa dia pengen tahu, gua kalau kuliah IT bakal jadi apa sih?